Shalom, Bapak Ibu, Saudara sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama kembali diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh bersama mengawali hari ini Jumat tanggal 22 Januari 2021 dengan merenungkan akan bagian daripada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum bersama kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, mari bersama kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat yang senantiasa telah memberikan kami anugerah, kesehatan, kekuatan, bahkan juru selamat yang telah berkorban agar kami dapat berbuah di dalam Tuhan, agar kami terus memuliakan Allah. Namun kami sadar ya Allah, sebagai manusia kami tidak hanya bahkan tidak cukup hanya berbuat saja, tetapi buah yang kami hasilkan haruslah buah yang manis sehingga mendatangkan kesukaan bagi Tuhan dan sesama kami. Terima kasih Tuhan atas napas kehidupan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau izinkan bagi kami bersama untuk mengawali pagi ini dengan syukur, mengawali pagi ini dengan selalu berserah kepada Tuhan, bahkan mengawali pagi ini selalu memberikan senyum manis bagi sesama kami. Bahkan saat ini kami bersama akan membaca dan merenungkan bagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau menguasai seluruh hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan ini akan menjadi suluh dan pelita dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Yeremia pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-13 yang akan saya bacakan demikian di bawah judul perikop Keluh Kesah Yeremia akibat tekanan jabatannya. Engkau telah membujuk aku ya Tuhan, dan aku telah membiarkan diriku dibujuk. Engkau terlalu kuat bagiku dan Engkau menundukkan aku. Aku telah menjadi tertawaan sepanjang hari. Semuanya mereka mengolok-olokkan aku. Sebab setiap kali aku berbicara, terpaksa aku berteriak. Terpaksa aku berseru, kelaliman aniaya, sebab firman Tuhan telah menjadi celah dan cemooh bagiku sepanjang hari. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat Dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya. Maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, kita mau mengadukan dia. Semua orang sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu orang-orang yang mengejar aku akan tersandung jatuh, dan mereka tidak dapat berbuah apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali, sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda selama-lamanya tidak terlupakan. Ya Tuhan semesta alam, yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka. Sebab kepadamulah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Tuhan. Sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom.
Tadi kita telah bersama mendengar pembacaan daripada kebenaran firman Tuhan. Artinya dari setiap bacaan demi bacaan per ayat yang telah kita baca, dapat dibilang ataupun dapat dikatakan bahwa dilema kehidupan sedang dialami oleh Yeremia dalam nas ini. Dia melaksanakan tugas panggilan Tuhan, namun yang ada ataupun yang ia hadapi dan yang ia dapatkan adalah cela dan cemooh. Saat-saat cela dan cemooh itu datang menghampiri kehidupan dalam dunia pelayanannya, dia hendak berhenti dari tugas panggilannya. Tapi dalam hatinya ada api yang menyala-nyala yang terkurung dalam tulang-tulangnya. Namun demikian, walaupun Yeremia memperlihatkan keluh kesahnya, bukan artinya dia hendak memperlihatkan keputusasaannya. Tapi justru sebaliknya, yang diperlihatkan adalah keyakinan, kepercayaan, bahkan imannya kepada Tuhan. Keyakinan yang dimaksud di sini adalah bahwa walau bagaimanapun penderitaan itu dan bagaimanapun sikap Yeremia menyikapi setiap pergumulan-pergumulan yang ia hadapi, menyikapi setiap masalah-masalah yang sedang terjadi dalam kehidupannya, ia percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Ia meyakini bahwa Tuhan tetap menyertainya seperti pahlawan yang gagah, dan dia akan tetap memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti yang dialami oleh Yeremia ini, kita pun pada suatu saat tertentu bisa mengalami suatu kondisi terberat dari segala situasi yang sudah kita alami sebelumnya. Sehingga kadangkala muncul pertanyaan demi pertanyaan dalam hati kita tentang kuasa penyertaan Tuhan. Kita sering mempertanyakan kehadiran Tuhan dalam situasi sulit yang kita hadapi. Apakah Tuhan melihat saya? Apakah Tuhan memperhatikan saya? Dan apakah Tuhan akan menolong saya pada situasi yang berat seperti ini? Pertanyaan demi pertanyaan sering kita lontarkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi setiap pergumulan berat yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini melewati seorang Yeremia ingin meneguhkan kita bahwa saat-saat sulit seperti yang sedang kita hadapi, saat-saat pergumulan terberat dalam kehidupan kita, disinilah kita sedang diuji oleh Tuhan. Kita sedang berada pada suatu puncak ketinggian yang menjadi penentu kekokohan iman kita dalam menjalani seluruh kehidupan yang selanjutnya. Apakah kita ingin hidup bersama dengan Tuhan selamanya, atau kita mau hidup bersama kemauan daging kita? Apakah kita benar-benar yakin pada peran Tuhan dalam hidup kita atau tidak? Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat, melalui pengalaman hidup Yeremia dalam menghadapi pergumulannya, kita mau melihat bahwa Yeremia yang sudah sejak dari kandungan telah dipilih oleh Tuhan menjadi seorang nabi tetap akan melalui masa-masa sulit dalam hidupnya. Maka sama halnya dengan kita, walaupun kita telah memiliki keyakinan dan ketekunan hidup bersama Tuhan, bukan artinya kita begitu saja lepas dari segala macam pergumulan. Siapapun kita, siapapun orangnya, bagaimanapun kekayaan,
kehormatan dan derajat hidup kita. Tetap pada suatu saat dalam hidup kita akan menghadapi pergumulan, bahkan menghadapi peristiwa terberat dalam hidup ini. Namun demikian, bukan artinya Tuhan tidak berbuat atas hidup kita. Dari apa yang dihadapi oleh Yeremia dalam nas ini, bahwa dalam dirinya ada Tuhan seperti api yang menyala-nyala. Maksudnya di sini, bisa saja kita tidak melihat bagaimana Tuhan bekerja dan berbuah dalam hidup kita. Namun kenyataan yang tidak dapat kita pungkiri, bahwa Tuhan ada dalam diri kita yang memberikan peneguhan, penguatan, dan memberi hikmat untuk menghadapi berbagai macam kehidupan yang kita lalui. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Tiada rangkaian kata yang paling indah, tiada kesan yang paling berharga yang selalu kami ucapkan selain mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa memberikan berkat bahkan rezeki dalam hidup kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena Engkau telah menyampaikan isi hatimu pada kami sekalian. Betapa kasih Tuhan begitu besar bagi kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu, mulai seorang Yeremia, kami diingatkan kembali bahwa segala sesuatu di dunia ini Tuhan yang berkuasa dan menyertainya. Begitu pula kami, anak-anak-Mu yang percaya kepadamu Tuhan, kami adalah orang-orang yang memiliki begitu banyak pengharapan dalam hidup kami. Pengharapan kami hanya bersumber dari Tuhan. Karena itu biarlah sumber pengharapan kami terus menguasai kehidupan kami tiap hari, sehingga kami mampu menjadi terang Kristus di tengah-tengah hidup kami, baik kehidupan pribadi kami, keluarga, bahkan kehidupan jemaat kami. Tuhan, saat ini kami menyerahkan kehidupan jemaat Tuhan yang pada pagi hari ini bahkan selama-lamanya yang terus setia mendengarkan firman Tuhan. Terlebih bagi jemaat yang ada di Dirung Lingkin, kiranya kasih bahkan kuasa-Mu yang memberkati, kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa menjaga, bahkan kasih dan kuasa-Mu yang senantiasa memelihara jemaat yang ada di Dirung Lingkin dalam segala pergumulan, dalam segala harapan, dan dalam segala rencana hidup mereka. Kiranya Tuhan tidak pernah tinggal diam atas hidup mereka. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, kedamaian yang terus Tuhan nyatakan bagi hidup mereka. Sebab kami percaya ketika Tuhan memberkati, maka kehidupan jemaat-Mu yang ada di Dirung Lingkin selalu merasakan berkat, sukacita yang datangnya daripada Tuhan. Pula bersama dengan kehidupan jemaat di Dirung Lingkin, kami serahkan para hamba dan pelayan-Mu, pendeta, penatua, diakon. Kiranya senantiasa Engkau memberkati, Engkau Allah yang senantiasa memberkati setiap program-program yang dirancangkan oleh hamba dan pelayan-Mu di sepanjang tahun 2021 ini. Kiranya senantiasa Engkau memberkati, menuntun rencana dan harapan mereka ya Tuhan, agar semuanya boleh berjalan, boleh terlaksana dengan baik, sesuai harapan mereka, terlebih akan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pula saat ini kami berdoa bagi seluruh kehidupan kami umat-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan, dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang masih belum berakhir dari muka bumi ini. Tuhan, saat-saat ini kami membutuhkan kasih-Mu dalam hidup kami. Saat-saat ini kami memohon kuasa-Mu yang terus Engkau nyatakan atas hidup kami.
sebab kami percaya hanya Engkaulah yang mampu mengalahkan pandemi ini. Kami percaya senjata terhebat bagi kami untuk memusnahkan pandemi dari muka bumi ini hanya kuasa-Mu Bapa. Oleh sebab itu, kiranya Tuhan terus hadir, melingkupi, menjaga bahkan menaungi kami dari saat ini, bahkan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.